Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Nah, akhir bulan nih, Mams. Sudah melakukan evaluasi pengeluaran belum? Buat yang belum, segera lakukan evaluasi pengeluaran ya, Mams, di akhir bulan ini, biar bisa kita melakukan budgeting untuk bulan berikutnya. Karena tinggal menghitung jam ya, Mams. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan evaluasi akhir bulan ini, semoga bulan berikutnya bisa lebih baik lagi. Pada bulan ini ada beberapa anggaran yang over budget, jadi kita harus evaluasi dan mengadakan subsidi silang buat menutupi anggaran yang over budget tadi, Mams. Nah, gimana caranya? Kita lihat ya, Mams, video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, Mams. Nah, pertama aku akan menuliskan semua kategori dalam pengeluaranku ini. Aku tulis semua ya, Mams, dari pendidikan, tabungan pendidikan anak sampai pokoknya semuanya, semua pengeluaran yang aku lakukan. Nah, alasannya kok ditulis semua, Mams? Kok ditulis semua? Kan harusnya cuma pengeluaran saja yang ditulis untuk mereview, untuk mengevaluasi budget kita ini. Nah, alasannya itu ya karena memang harus jelas saja, Mams. Tabungan pendidikan, tabungan yang kita punya itu memang betul kita tabungkan, atau malah tabungan yang kita anggarkan itu kita pakai buat menutupi yang over budget. Karena kan kita nggak tahu ya, Mams, apa yang akan kita lalui untuk bulan ini, bulan berikutnya ya, Mams. Jadi ya tetap ditulis biar jelas aja gitu. Nanti kita akan tulis budget, nanti aku akan tulis semua budget yang aku anggarkan setiap kategorinya. Dari tabungan pendidikan anak 10.000, tabungan masa 10.000, masa tua 10.000, sinking fund, dana darurat 20.000, sinking fund 45.000, sedekah 50.000, utang 20.000, dan seterusnya ya sampai bawah, Mams. Nah, untuk videonya ini aku rekam pas anak-anak lagi bobo ya, Mams. Jadi malam gitu, Mams, dan aku edit voice-nya itu secara terpisah karena memang sulit banget ya, rame gitu, Mam, kalau aku rekam secara langsung gitu. Nah, aktualnya aku tulis dulu, aktualnya sampai bawah biar aku gampang untuk menghitung selisihnya nanti. Mungkin Mams yang nonton, kok tabungannya dikit banget, kan harusnya 10% dari gaji yang kita kelola itu untuk saving. Nah, begini, Mams, jadi karena memang pengeluaranku banyak sekali dan juga punya baby, harus ada pengeluaran buat popok, buat sabun, buat keperluan baby yang lainnya, juga keperluan kakak. Jadi ya memang aku nggak langsung melakukan saving dulu. Jadi aku menghitung semua pengeluaran yang aku perlukan baru menghitung saving. Memang sesuai keuangan ini salah, Mams, tapi mau gimana lagi, kita harus memanage ya, harus memanage sesuai yang kita mampu. Jadi nggak bisa dipaksakan untuk menggunakan teori keuangan yang ada, karena bisa sekarat ya, Mams. Karena harus menekan biaya-biaya seperti makan, seperti belanja bulanan, dan itu akan malah membuat makin stres, Mams, semua. Jadi usahakan melakukan budget
budget ini kita harus melihat kemampuan keuangan kita juga. Biar kenapa? Biar kita itu bersyukur, Mams. Jadi setidaknya harus ada tabungan gitu walaupun kecil. Nanti kalau kita sudah mampu, baru kita akan melakukan tabungan yang lebih besar lagi. Di sini yang over budget aku belanja bulanan, Mams, karena tiba-tiba itu mainan adik itu habis baterainya, jadi harus beli baterai gitu, Mams. Jadi baterainya aku beli banyak, jadi ya gitu, jadi over budget. Nah, gas dan galon di sini aku juga over budget ya, Mams. Jadi harus beli air galon lagi karena akhir-akhir ini cuacanya sebelumnya ini panas banget, Mams. Jadi ketika beli itu 2 galon dalam 1 minggu langsung habis, Mams. Ya begitulah kalau cuaca tidak mendukung ya, Mam. Biasanya aku cuma habis 4 galon saja. Nah, di sini ada kita hitung. Sekarang kita hitung buat selisihnya. Tabungan sudah aku realisasikan. Tabungan dana darurat juga nggak aku pakai. Sinking fund juga, sedekah juga sudah, dan hutang juga sudah dibayar. Lalu belanja bulanan ini over budget. Over budgetnya itu sekitar 25.000. Jadi kita tulis minus di sini, Mams. Lalu belanja mingguan tidak ada sisa sih, karena benar-benar pas banget bulan ini. Lalu bumbu, untuk budget bumbu ada sisa 2.000, jadi ditulis 2.000 di selisih ini. Jajan anak 7.000. Lalu listrik dan PDAM di sini aku nggak cash ya, Mams. Jadi aku bayar online. Jadi ya gitu nominalnya. Maaf agak serak, Mams. Lalu gas dan galon ini over budgetnya 10.000. Over budgetnya 10.000 dan ya semoga bulan November ini nggak over budget, Mams, buat gas dan galon. Lalu bensin karena nggak kemana-mana cuma habis 25.000. Jadi awalnya beli 15.000, lalu aku beli berikutnya 10.000 gitu, Mams. Lalu pulsa aku nggak begitu banyak mengeluarkan pulsa, dan untuk keperluan baby ini belanja online, Mam. Jadi ya gitu nominalnya. Lalu kita tandai merah. Aku maksudnya, Mams. Aku tandai merah yang over budget gini, supaya biar kita kelihatan yang mana yang perlu dievaluasi dan yang perlu disubsidi silang gitu, Mam. Subsidi silang itu kita menutupi gitu, Mams. Kita menutupi biaya yang berlebih untuk menutupi biaya yang over budget. Jadi yang 25.000 ini kita masukkan gitu ya, Mams. Kita pakai buat mengurangi over budget yang 10.000. Untuk yang 25.000 aku pakai dari dana pulsa karena di sini banyak lebihnya untuk dana pulsa. Nah, di sini aku tulis di catatan kayak catatan kecil gitu pengurangannya, Mam. Jadi ketika kita menjumlahkan gampang gitu. Nah, 42.500 dikurangi 25.000 jadi 17.000. Lalu nanti kita akan hitung berapa jumlah selisihnya. Selisih ini itu sisa budget kita ya, Mams. Kita jumlah. Untuk dana sisanya ini sisanya 142.850. Jadi di sini tulis dana sisa.
Nanti setelah itu dana sisanya kita akan alokasikan untuk apa? Kalau aku sendiri alokasi dana sisa ini aku catat, Mams. Jadi terserah Mams semua mau dicatat atau enggak, atau langsung dipakai buat savings challenge. Tapi kalau aku dicatat aja, Mams. Jadi alokasi dana yang pertama aku pakai 70.000 untuk menambah anggaran di bulan November, karena nanti ini kebutuhan baby lumayan banyak ya, Mams. Dan yang 50.000 aku anggarkan untuk sinking fund, dan yang untuk sisanya aku pakai untuk self reward ya, sebesar 22.800. Jadi 50-nya nggak aku ambil. Jadi self reward ini uang pribadiku, Mams. Terserah aku nanti mau pakai apa buat self rewardnya, atau mau aku pakai buat jajan atau buat nambahin belanja mingguan yang kurang. Terserah kita untuk beli belanja online atau buat eating out, nggak masak gitu, Mams. Nah, sekarang aku mau ngambil sisa-sisa uang yang ada. Yang pertama ini bumbu sisa 2.000, lalu jajan anak 7.000, lalu bensin 15.000 karena yang 10.000 untuk menutupi yang over budget. Lalu dana darurat ini karena aku belum punya amplop, aku belum punya tempat khusus, jadi tetap di situ, Mams. Dan ini dana sisa yang sudah aku cairkan jadi bentuk cash gini, dan aku kumpulin kayak gini karena aku belum buat sinking fund, belum buat savings challenge, atau belum punya tempat khusus buat tabungan. Jadi aku tetap akan aku taruh di dompet pintarnya ini, Mams. Untuk video kali ini cukup sekian, dan mungkin video berikutnya akan jauh lebih baik ya, Mams. Doakan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya, Mams. Jangan bosan-bosan dengerin ocehanku ini, Mams. Dan buat yang mau berteman bisa follow IG ku, Mams. Ada di link deskripsi, biar aku tambah banyak pengalaman ya, Mams, buat video ini, biar tetap semangat. Jangan lupa subscribe channelku. Dan sampai jumpa, Mams.